Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa sidang kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar esok. Namun secara mengejutkan, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo membuat pengakuan jika ia tidak memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Proses hukum kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus bergulir. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mendekati persidangan yang rencananya akan digelar Senin esok, Verdi Sambo justru membuat pengakuan baru bahwa ia tidak memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J, melainkan ia hanya memerintahkan Baradae menghajar Brigadir J. Pernyataan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo, Febri Diansah. Ada batas yang lebih tegas antara fase skenario atau fase rekayasa atau fase kebohongan tadi dengan upaya penegakan hukum yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Sementara itu, pengacara Baradae, Roni Talapesi bersikukuh jika Sambo saat itu memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Perbedaan keterangan antara Verdi Sambo dan Baradae yang disampaikan melalui kuasa hukum masing-masing akan dibuktikan dalam persidangan yang rencananya dilakukan mulai pekan depan. Selain Verdi Sambo, tersangka lain yang akan menjalani persidangan adalah istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal atau Brigpa RR, dan Kuat Ma'ruf. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, mulai Senin esok, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perkara Verdi Sambo secara terbuka. Keputusan menggelar sidang secara terbuka ini diambil karena besarnya antusiasme publik terhadap kasus yang menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua tersebut. Lantas apa bagian penting dari sidang ini yang akan menyedot perhatian publik? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang Prof. Hipnu, kita tahu bahwa ini merupakan sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J. Publik ini tentunya sudah gemas sekali Prof untuk mengawal sidang ini. Apa yang kemudian seharusnya menjadi perhatian paling penting dan fokus di dalam sidang ini? Ya, yang paling penting bahwa sekarang bicara bukti. Bicara bukti itu adalah bukti yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan oleh Barreskrim. Kan begitu kan? Dengan demikian para penasihat hukum, kemudian jaksa, hakim fokus tidak terpengaruh dengan berita-berita di luar. Karena ini akan sedikit bisa mengganggu independensi. Walaupun berita-berita di luar itu menurut saya adalah bagian dari bentuk pendidikan, bagian bentuk pencerahan. Tapi begitu masuk di persidangan, bicara peradilan adalah bicara pembuktian. Oleh karena itu besok, begitu pembacaan sidang, paling akan dilihatkan adalah bagaimana apakah penasihat hukum mengajukan eksepsi atau tidak. Eksepsi itu atas bantahan terhadap surat dakwaan. Terhadap apa? Karena ketidakjelasan, baik lokus maupun tempus delicti. Seperti halnya cerita-cerita sebetulnya ceritanya itu di Magelang atau di Duren 3. Ini pertanyaan yang mendasar kan gitu kan. Tapi itu perdebatan. Dan jaksa saya kira juga firm terhadap berita acara yang
diberikan oleh penyidik sehingga saya kira tidak ada suatu permasalahan. Masalah Sambo itu masalah mudah, Mbak. Yang luar biasa kan orangnya kan gitu kan. Satu. Kedua, yang luar biasa lagi adalah pembuktiannya. Karena pembuktiannya dengan saintifik. Inilah yang saya kira nanti kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dalam pembuktian material, ya ini bukan keinginan media loh. Bukan keinginan media, bukan keinginan masyarakat. Kita objektif. Objektif hukumnya, objektif perkaranya. Sehingga tidak ada suatu hal-hal yang bisa menjadikan perdebatan di kemudian hari terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Ya, harus objektif dan tentunya fokus pada pembuktian meskipun kita ketahui ada terakhir ini ada pernyataan yang mengejutkan dari Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya yang menyebut bahwa dia tidak memerintahkan Baradae untuk menembak tapi menghajar. Maksudnya pengakuan ini di pandangan Prof. Hipnu seperti apa? Apakah ini untuk menghindari hukuman maksimal sehingga nanti bisa diringankan di persidangan, Prof? Iya, sekarang menjelang persidangan, hampir semua tersangka, terdakwa selalu berkilah. Kan itu lah. Itu hak di dalam pembuktian hukum pidana 184 itu bukan diatur pengakuan, diatur adalah keterangan. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran, Mbak. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti. Sejauh mana pengakuan itu punya nilai bukti, ya kita lihat nanti buktinya seperti apa. Seperti konsep hajar. Hajar itu kalau orang Jawa suatu suatu tindakan tangan kosong. Pertanyaannya, hajar dengan senjata. Apakah dimungkinkan hajar akan menjadikan kematian? Ini terminologi bahasa juga, Pak. Sehingga mudah-mudahan nanti para penegak hukum, penasihat hukum maupun jaksa bisa melihat konsep hajar itu apa. Hajar untuk melukai atau hajar untuk mematikan. Tapi kalau memakai senjata, ya kayaknya kalau melukai agak sulit. Nah, tapi tergantung nanti pembuktian yang di depan persidangan seperti apa. Oke, tapi jika benar seperti itu pernyataan yang diungkapkan, apakah akan terbuka peluang Sambo ini tidak dihukum secara maksimal, Prof, dalam artian pasal 340 ini? Ya, kalau bicara suatu peradilan, sekarang masih bisa bicara semua masih punya peluang, Mbak. Karena kan belum masuk suatu pembuktian. Kan begitu. Nanti kalau sudah masuk pembuktian, itu bisa kita lihat ada peluang bebas atau ada peluang hukuman dikurangan atau ada peluang tidak masuk 340 itu nanti persidangan. Tapi sekarang saatnya belum masuk ke sana. Peluang itu masih ada, semuanya ada karena kita adalah dalam rangka mencari kebenaran material dan bukti-bukti itu masih bisa dilakukan nilainya. Karena bicara bukti itu bicara nilainya, bicara kapan dibuktikannya, bicara kemampuan buktinya, bicara hubungan dan lain sebagainya. Ini yang harus nanti kita lihat di persidangannya, sehingga jangan sampai nanti permasalahan ini menjadi bias, gitu, Mbak. Oke, bagaimana kemudian, Prof, dengan nasib Barada Eliezer yang juga berperan sebagai pembunuh Brigadir Yosua? Apakah ia atau Barada E ini yang akan paling berat menanggung hukuman ini nanti? Ya, kalau menurut saya paling berat FS. FS kan yang memerintahkan, kan itu kan. Makanya sekarang tampaknya semua melimpahkan kepada FS kan gitu. Baradae memang dimungkinkan karena namanya suatu kesengajaan itu harus menghendaki dan mengetahui. Dia kan nggak menghendaki sama sekali. Dia mengetahui membunuh itu salah, tapi kan nggak menghendaki. Inilah teori kesengajaan yang tidak sempurna. Tapi kesengajaan itu ada dua, Mbak. Kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kemungkinan, atau kesengajaan dengan kepastian. Nah, salah satu terbukti dari konsep corak kesengajaan itu bisa menjadikan suatu terbukti akan suatu perbuatannya. Oke. Baik, kita akan nantikan bagaimana kemudian sidang esok. Tentunya ini juga sangat dinanti-nantikan oleh publik. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat. Terima kasih, Mbak.